Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu jamaah kajian hasanah, baik yang offline maupun yang online, yang saya cintai karena Allah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hilyah Talibil Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan syarah yang digunakan adalah syarah Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bagi teman-teman yang memiliki buku berwarna putih, silahkan boleh dibuka di halaman 88. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, talibul ilmi ya'ishu bainal kitabi was sunnah wa ulumiha. Seorang penuntut ilmu di antaranya ia harus hidup di antara apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya adalah modal di antara modal yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah memahami Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sumber umat Islam ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan Syekh mengatakan di sini, beliau mengatakan fahuma lahu kal janahaini lit-ta'ir. Ibarat Al-Quran dan Sunnah itu diibaratkan seperti dua sayap burung. Kita tahu jikalau salah satu sayap burung itu patah, maka burung ini tidak bisa terbang. Nggih mboten ibu-ibu? Iya. Maka dari itu kita sebagai penuntut ilmu harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa kita hanya berpegang teguh dengan salah satu keduanya. Contoh misalnya, ada orang-orang yang kita lihat di zaman sekarang yang hanya fokus di dalam Al-Quran saja, tanpa melihat dan mempelajari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan mereka sudah terang-terangan membuat sebuah organisasi yang mana biasanya mengatasnamakan Al-Quran itu dengan tafsir. Dan ini adalah sesuatu yang pincang gitu ya, sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu dijelaskan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang terkena syubhat, orang-orang yang masuk dalam organisasi di situ hanya berkecambung dalam atau hanya yang dipelajari Al-Quran, maka kita katakan kepada mereka bahwa Al-Quran saja tidak cukup. Kenapa? Karena apa-apa yang ada di dalam Al-Quran yang dijelaskan secara global itu ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, seorang penuntut ilmu ingin sholatnya sesuai dengan sholatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa dia mencukupkan hanya Al-Quran saja. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Apakah di situ disebutkan kapan waktu-waktu salat, apa syarat salat, rukun salat, pembatal salat? Tidak disebutkan. Di mana disebutkan? Disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula seorang penuntut ilmu ingin menunaikan zakat. Apakah di dalam Al-Quran dijelaskan secara detail apa itu zakat dan bagaimana cara mengeluarkannya? Apa saja yang sudah masuk dalam nisab? Apakah dia sudah masuk dalam haul? Itu semuanya dijelaskan di mana? Ibu-ibu tahu apa itu nisab, apa itu haul? Apa perbedaan keduanya? Kalau dalam urusan zakat, maka seorang penuntut ilmu sebelum mengeluarkan zakat itu dia harus tahu
Mana nisabnya, apakah sudah sampai nisabnya, apakah sudah sampai haulnya. Bukan haul dalam rangka haul orang yang meninggal, bukan. Ya. Apa perbedaan di antara keduanya? Nisab dan haul. Apa? Nisab itu batas seseorang mengeluarkan zakat. Apanya, Bu? Batas memiliki. Hartanya berarti. Itu apa disebutnya, Ibu Nun Sewu? Haul apa nisab? Nisab, kalau haul masa memiliki selama 1 tahun. Baik, jazakillah khair, terima kasih. Berarti nisab dan haul itu erat kaitannya dengan waktu dan barang, ya kan? Barangnya apakah sudah sampai nisab atau belum. Jadi di dalam Islam itu sejatinya ketika akan mengeluarkan zakat, tidak semua misalnya uang atau emas dizakati. Kalau dia hanya memiliki 20 gram emas, padahal itu cukup besar, 20 gram emas itu cukup besar, senilai kurang lebih 23 juta misalnya ya, contoh, atau 20 juta itu kan besar. Atau ada orang punya emas 70 gram, itu kalau di dalam Islam belum dikeluarkan zakatnya karena belum mencapai nisabnya. Nisabnya 85 ya, ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 85. Kalau mohon maaf untuk urusan seperti pajak, ada orang punya uang 70 juta udah kena pajak belum? Jangankan uang 70 juta, kita makan saja ya, di sebuah restoran kena pajak 10% gitu kan ya. Pajak apa? Pajak makan. Padahal makannya cuma makan bakso 3 mangkok. 3 mangkok kurang lebih berapa? Sekitar 60.000 misalnya. Itu udah kena. Padahal di dalam Islam, subhanallah, kalau kita pelajarin lebih detail, itu subhanallah tidak terkena nisab atau tidak terkena zakat sebelum mencapai nisabnya. Dan ini bentuk keadilan yang diberikan oleh Islam. Bahkan subhanallah, para petani yang dia ketika bersawah atau ketika dia menanam padi dan airnya yang digunakan bukan air hujan tapi air dari saluran irigasi, itu zakatnya berbeda dengan air yang dia dapatkan dari air hujan. Ya subhanallah, dan ini bentuk keadilan. Subhanallah, jadi Islam itu benar-benar Masya Allah ya teman-teman, tidak ada kedoliman di dalamnya, tidak ada, sama sekali tidak ada. Masya Allah. Begitu pula tadi sebenarnya untuk zakat ada haul. Haul itu adalah batas waktu 1 tahun. Kalau ada orang punya emas, punya barang seharga emas 84 atau 85, karena ini ada perbedaan pendapat ulama, maka di sini kalau baru 6 bulan dia belum kena zakat. Dan ini bagian dari apa yang harus kita pelajari. Kemudian contoh lagi misalnya dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan kita diperintahkan untuk menikah. Apakah di dalam Al-Quran disebutkan secara detail apa itu hak dan kewajiban suami istri? Tidak. Di mana disebutkan? Di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari apa yang harusnya dipelajari bagi seseorang yang akan menikah. Jadi jelas bahwa panduan kita sebagai umat Islam ada di dalam beberapa sumber. Di antaranya ada dalam Al-Quran, yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga nanti disebutkan oleh Syekh Utsaimin, termasuk di antaranya adalah perkataan ulama ya, atau biasa disebut dengan qiyas. Perkataan ulama itu juga termasuk sumber dari sumber umat Islam. Dan kita tahu perkataan ulama yang kita ambil adalah perkataan ulama yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, kalaulah ada perkataanku yang di situ menyelisih Al-Quran dan hadis, maka sesungguhnya jangan kau ambil perkataanku. Ya, dan tidak ada satupun dari perkataanku, kata Imam Syafi'i, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi ibu-ibu kalau dapat broadcastan, ya zaman sekarang itu fitnah yang harus kita perhatikan bareng-bareng tuh fitnah broadcast. Ya kan? Di situ dinukilkan kata Imam Syafi'i. Misalnya, Imam Syafi'i menyebutkan, nah alhamdulillah karena kita sudah belajar ilmu agama, ternyata yang di broadcast itu perkataan Imam Syafi'inya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.
maka jelas bahwa ini bukan perkataannya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sendiri yang berkata, kata beliau, kalaulah ada perkataanku yang bukan atau yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah itu bukan perkataanku. Masya Allah. Jadi perkataan ulama, qaulul ulama, yang kita ambil adalah perkataan ulama yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kemudian yang ingin saya sampaikan juga teman-teman, modal di antara modal kita sebagai seorang penuntut ilmu, dia di samping Al-Quran dan As-Sunnah juga pemahamannya harus sahih, harus lurus. Jadi bukan hanya sekedar semangat mempelajari Al-Quran dan hadis, tapi dalam memahami Al-Quran dan hadis itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa demikian teman-teman? Mohon maaf ya, yang Rasulullah kan bersabda bahwa kelompok umatku itu terpecah belah menjadi 73 golongan. Ada kelompok-kelompok dari umat Rasulullah SAW yang berusaha menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran dengan tafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini tidak diperkenankan di dalam Al-Quran. Ya, misalnya contohnya tentang tentang walinya Allah, ya, bisa kadang diselewengkan dengan pemimpin. Padahal itu tidak semua pemimpin itu walinya Allah. Walinya Allah tuh bisa orang-orang beriman, ya. Dan misalnya saja Allah punya tangan. Allah tuh punya tangan, ibu-ibu. Kita harus yakin Allah punya tangan. Tapi kita nggak boleh membayangkan tangannya Allah sebesar apa. Ya, itu nggak boleh. Tapi kita harus yakin dari mana kita tahu bahwa Allah punya tangan. Allah yang berfirman sendiri. Ya, Allah yang berfirman sendiri bahwa Allah memiliki tangan. Ya, tangannya Allah itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, selalu memberi. Ya, masya Allah. Dan banyak orang menyelewengkan tangannya Allah dengan kekuasaan. Padahal ini tidak diperbolehkan. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa sejatinya mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak cukup hanya mempelajari keduanya, tapi juga kita mempelajari dasar-dasar yang selanjutnya, yaitu dasar-dasar ilmu akidah. Nanti jadi luas. Jadi modal penuntut ilmu itu banyak. Orang kalau mau punya SIM, punya SIM mobil, itu perangkatnya apa yang harus dimiliki? Yang sudah punya SIM? Yang sudah punya SIM siapa di sini? SIM mobil, Buswatun Nudaya. Apa tuh syaratnya apa biasanya? Perangkat yang harus dimiliki. Punya mobil misalnya. Ya minimal kalau pas ujian di polisi ada mobil yang harus dibawa. Oke, yang kedua bisa nyetir. Nah ya Bu ya. Terus yang ketiga, orangnya waras akalnya. Kan nggak boleh orang gila nyetir kan. Terus apa lagi? KTP. Oke, warga negara Indonesia ya berarti ya. Sudah, itu aja perangkatnya. Baru dikeluarkan SIM. Ya enggak? Sama. Seorang penuntut ilmu, ketika dia adalah seorang penuntut ilmu, maka perangkat-perangkatnya harus diambil terlebih dahulu agar dia lulus jadi penuntut ilmu. Di antaranya apa perangkat atau modal yang harus dimiliki olehnya, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, perkataan ulama, pemahaman yang lurus. Ya, pemahaman yang lurus. Dan banyak, subhanallah, orang-orang yang berilmu, mereka menyampaikan pemahaman yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu menurut hawa nafsunya, bukan menurut Allah dan Rasulnya, tapi justru menurut kata dia, kata dirinya. Ya, padahal jelas Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah menjelaskan pemahaman yang benar, bukan pemahaman yang keliru. Disebutkan oleh ulama di antara contoh pemahaman yang salah, di sini disebutkan kalau ada ina'ain, dua wadah. Yang satu wadah berisi air yang dafi, air yang hangat, dan satu wadah lagi ma'un barid, air yang dingin. Ketika di musim dingin dan ada seseorang yang ingin mandi ghuslul janabah, mandi wajib, maka sebagian orang berkata bahwa lebih afdal memakai air dingin. Karena jika memakai air dingin kondisinya sebenarnya lebih berat atau masyaqqah. Maka ini juga sebuah pemahaman yang salah. Ya, dia berdalil dengan sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah pernah mengatakan, ala adullukum ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan dosa dan meninggikan derajat? Maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, kami ingin ya Rasulullah, diberitahu. Qala isbaghul wudu'i 'alal makarih. Kata Rasulullah,
Sempurnakanlah wudu dalam kondisi sulit. Wa kathratul khuta ilal masjid. Dan banyaklah melangkahkan langkah menuju masjid untuk kaum laki-laki. Wantidharus salati ba'da shalah, dan menunggu salat setelah mendirikan salat. Fadzalikumur ribat, dan itu adalah kebaikan yang banyak. Jadi ini ya, saya ulangi lagi. Ada orang kondisinya musim dingin. Ya, musim dingin, dia berdalil dengan ini. Kan katanya di sini Rasulullah mengatakan bahwa menyempurnakan wudu itu yang paling bagus adalah menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit. Ada orang yang memahami salah kaprah, ya. Apa? Dia mengkiaskan bahwa dalam keadaan musim dingin yang sangat mencekam, dan musim dingin kalau ibu-ibu tahu di luar negeri yang di situ ada musim dingin, maka biasanya suhunya itu di bawah 0 derajat Celcius, entah itu -3 ataupun -2, dan biasanya airnya juga sudah mulai membeku. Maka ada orang yang berdalil bahwa kalaulah wudu atau mandi besar pakai air dingin, kan di masa sulit gitu ya. Padahal di situ ada air yang tidak dingin, tapi karena pemahamannya dia salah dalam memahami hadis Rasulullah SAW, dia pakai air dingin. Setelah mandi air dingin meninggal dunia. Iya kan? Dan itu subhanallah tidak diperbolehkan. Pernah juga kasus ada sahabat yang bertanya kepada salah satu sahabat, sahabatnya berfatwa apa yang dilakukan ketika selesai junub. Maka dia katakan mandi, padahal di waktu itu sedang musim dingin. Mandi kemudian meninggal, dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, engkau telah membunuh sahabatmu. Ya. Jadi ibu-ibu, yang namanya memahami hadis, yang namanya memahami Al-Quran itu sebenarnya tidak bisa ketika kita belajar otodidak. Ya, kita harus memakai guru. Walaupun ada yang mengatakan bisa belajar secara otodidak, tentunya berbeda. Ya, kenapa? Karena guru itu diantara fadilah atau keutamaannya adalah memberitahukan kalau ada yang salah. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Di sini langsung nomor 1. Min adab talibil ilmi al-'aisyu bainal kitabi was sunnah. Di antara adab seorang penuntut ilmu adalah dia hidup di antara Al-Qur'an dan sunnah. Fahuma kal janahainit ta'ir. Seperti al-janahain, seperti dua sayap bagi burung. Dia tidak akan bisa terbang kecuali dua sayapnya itu sehat. Wat-ta'ir la yatiru illa bi janahain. Idzan kasara ahaduhuma lam yatir. Kalau salah satu sayapnya dia patah, maka dia tidak bisa terbang. Lidzalika la tahtamma sunnah wa taghfal 'anil Qur'an. Atau tahtammal Qur'an wa taghfal 'anis sunnah. Kata Syekh Utsaimin, kita enggak boleh hanya salah satu saja yang kita fokuskan. Kalau tadi saya katakan ada organisasi atau firqah, kelompok yang hanya mengkhususkan Al-Quran saja tanpa sunnah, tanpa hadis, itu tidak diperkenankan, ya, tidak bagus. Sebaliknya, ketika ada orang-orang yang sibuk dengan hadis saja, kemudian menyepelekan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, ini pun kata Syekh Utsaimin tidak bagus, ya. Jadi kedua-duanya harus seimbang. Fakatsirun min talabatil ilmi ya'tanni bis sunnah wa syuruhiha wa rijaliha. Saya akan jelaskan sedikit. Banyak para penuntut ilmu itu yang dia fokus sehari-harinya itu dia yuqtani bis sunnah. Maksudnya sunnah itu hadis di sini. Mempelajari hadis-hadis wa syuruhiha dengan syarah-syarahnya. Maksudnya syarah di sini itu syarah dari matan, ya. Jadi ibu-ibu, yang namanya hadis itu pun butuh penjelasan. Al-Qur'an kan butuh penjelasan. Apa penjelasannya Al-Qur'an, ibu-ibu? Tafsir dan juga hadis. Ya kan, kayak tadi, salatlah, dirikanlah salat. Kan ada dalam hadis itu penjelasannya. Sekarang hadis itu isinya itu juga perlu ada penjelasan. Dari mana penjelasannya? Dari perkataan ulama. Siapa yang kemarin ikut di Mangkuyudan kajian Arba'in An-Nawawiyah, atau ibu-ibu alumni di masjid sini kan sudah pernah toh hadis Arba'in selesai hatam. Masih ingat hadis ke-11 apa? Cung, kemarin kayaknya sudah pada hafal yang di Mangkuyudan. Kemarin itu matannya itu da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Pendek, matannya itu da' ma yaribuk, tinggalkan yang meragukanmu, kerjakan yang meyakinkan. Itu kan jelas ya. Tapi kita nggak bisa, kita hanya menerka-nerka apa ya maksudnya. Itu harus dijelaskan oleh perkataan ulama. Jadi ibu-ibu, modal penuntut ilmu itu pertama Al-Quran. Kedua hadis. Kenapa hadis? Karena hadis sebagai penjelas Al-Quran. Ketiga perkataan ulama. Kenapa perkataan ulama? Karena perkataan ulama ini yang menjelaskan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian di sini warijaliha. Rijal itu maksudnya bukan laki-laki, tapi rijal itu yang dimaksud di sini adalah yang membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada kita. Itu namanya rijalul hadis. Syekh Utsaimin di sini hanya menyebutkan rijaliha, hanya kembali kepada as-sunnah. Ya, di sini syuruhiha itu juga hanya kembali ke sunnah. Dhamir hanya itu. Kan di situ muannas kan, Mbak? Ada as-sunnah. As-sunnah itu tamarbuta. Dalam bahasa Arab tamarbuta itu diantaranya menunjukkan perempuan. Makanya Syekh Utsaimin menuliskan syuruhiha bukan syuruhihi. Ya. Baik, wa mustalahatiha. Baik. Dan di dalam hadis, ibu-ibu, itu ada mustalah-mustalah, ada istilah-istilah yang kadang orang yang baru belajar hadis belum bisa memahaminya. Contoh misalnya, dalam hadis itu ada hadis sahih, itu istilahnya hadis sahih. Ada hadis dhaif, ada hadis maudhu', ada hadis mu'allal, ada hadis munkar, ada hadis apalagi yang ibu-ibu tahu? Ahad, ada hadis hasan, ada hasan li ghairihi, ada hasan li zatihi. Ada apa lagi? Ada mustalah-mustalah begitu. Maka dari itu kata Syekh Utsaimin, ada orang menyibukkan diri belajar ilmu hadis beserta detailnya, tapi ternyata dia lupa dengan belajar Al-Quran. Subhanallah. Lakin law sa'altahu an ayah min kitabillah la ra'aitahu jahilan bi. Kata Syekh Utsaimin, kadang ada orang dia sudah sibuk dengan hadis, tapi kalau ditanya satu ayat dari Al-Quran, apa maknanya ihdinas siratal mustaqim, apa maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia nggak bisa jawab. Ya. Sebutkan ayat yang berkaitan dengan mawaris, misalnya, dia nggak bisa jawab. Kenapa? Karena waktunya ia habiskan untuk mempelajari hadis dan tidak ada waktu lagi untuk mempelajari Al-Quran. Maka ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Jadikan hari-hari kita setiap hari dalam memanage waktu. Itu ada waktu membaca Al-Quran. Tolong tulis. Ada waktu mentadabburi Al-Quran. Baca terjemahannya. Baca tafsirnya. Ada waktu membaca hadis. Ya, Masya Allah. Waktu itu kami sedang berada di luar karena suami sholat di masjid waktu itu, dan kami tidak di rumah, lagi di luar. Saya ikut sholat di masjid. Habis sholat, imamnya itu setelah zikir, imamnya baca salah satu hadis dari hadis Bukhari. Masya Allah, satu saja. Dan itu bagian dari mengajarkan kepada jamaah. Jadi boleh yang namanya masjid itu diprogram. Misalnya sholat subuh gitu ya, sholat subuh baca satu ayat dari Al-Quran, tafsirnya apa, yang pendek-pendek aja, atau dari juz amma, pendek-pendek aja, satu ayat saja. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, dibaca, nggak apa-apa. Kalau paling bagus imamnya menyampaikannya tanpa melihat, tapi kalaupun harus melihat nggak apa-apa. Ya, satu ayat, bukan satu surat, apalagi satu juz, satu ayat. Nanti sholat subuh sholat asar hadis misalnya, satu hadis saja cukup, ya, disertai penjelasannya. Subhanallah, ibu-ibu, bayangkan. Kalau itu 1 bulan, berarti jamaah yang ada di masjid itu mendapatkan 30 ayat dan 30 hadis. Ya, kalau suruh belajar sendiri, belum tentu 1 bulan dapat 30 hadis. Tapi karena mendengar, ya kan, biasanya bapak-bapak habis sholat, zikir gitu kan ya, tidak bubar dulu, imamnya baca. Itu kan minimal jadi tahu, oh ternyata ada hadis itu toh. Oh ternyata dari ayat surah Al-Fatihah itu arti ayatnya seperti itu, gitu ya. Masya Allah, itu bagus banget. Program masjid ada pembelajaran secara istiqomah dalam setiap hari walaupun sedikit, itu bagus. Saya masih ingat waktu Ramadan kemarin itu di masjid-masjid yang ada di Mekah itu juga sama, ya. Mereka setelah sholat, setelah zikir qobliyah, ba'diyah, sholat ba'diyah, imamnya maju ke depan menyampaikan pelajaran dars, dan itu biasanya semua waktu sholat kecuali sholat maghrib, ya, karena sholat maghrib itu kan biasanya mereka digunakan untuk iftar. Itu semua waktu sholat ada pelajaran, ya, baik itu pelajaran tafsir, pelajaran hadis, pelajaran akidah, dan itu continue.
Masya Allah. Jadi yang namanya masjid itu sejatinya bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk belajar, menuntut ilmu agama. Rasulullah SAW dulu ketika beliau membangun Masjid Nabawi, maka Masjid Nabawi beliau gunakan sebagai pusat pendidikan bagi para sahabat-sahabatnya. Ya, kan kalau kita di Indonesia kan diantaranya ada kan masjid yang hanya untuk sholat saja. Alhamdulillah di Masjid Mutiin Allah berikan kemudahan, masjidnya digunakan untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi siapapun yang mewakafkan, ya, yang sudah mewakafkan tanah maupun mewakafkan apa-apa yang ada di bangunan Masjid Mutiin. Semoga Allah alirkan pahala untuknya. Masya Allah, untuk mereka. Masya Allah. Jadi masjid itu bukan hanya untuk sholat tapi juga untuk menuntut ilmu. Baik. Kemudian Syekh mengatakan wahada ghalat. Ghalat itu khata. Dalam bahasa Arab khata'un itu sinonimnya adalah ghalatun, salah, keliru, tidak benar. Wahada ghalatun kabirin, dan ini kesalahan yang besar. Fala budda an yakunal kitabu was sunnatu janahaini laka ya talibal ilmi. Maka yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis hendaklah kalian pegang, wahai para penuntut ilmu. Kemudian Syekh menjelaskan, nih Syekh Utsaimin juga menjelaskan, wa hunaka syai'un tsalisun, dan ada tiga, yang ketiga. Kalau tadi yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, ada yang ketiga muhimmun. Ini juga penting bagi modal penuntut ilmu. Apa itu? Kata Syekh Utsaimin, kalamul ulama, perkataannya ulama. Ya, jadi perkataan ulama itu juga bisa dijadikan sebagai dalil, tapi dengan syarat selagi perkataan ulama itu tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Kalau ada ulama yang sampai berfatwa, fatwanya itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, apakah fatwanya boleh didengarkan? Tidak. Ya, kenapa? Karena kalau ada pertentangan, perkataan manusia bertentangan dengan firman-Nya Allah, yang didahulukan adalah firman-Nya Allah. Ya. Walaupun ulama tersebut levelnya sudah ulama tingkat tinggi gitu ya, levelnya sudah level tinggi, tapi tetap selagi itu bertentangan dengan firman-Nya Allah, maka ini tidak diperbolehkan. Contoh misalnya, ada ulama yang memperbolehkan wanita boleh joget-joget di atas panggung. Contoh misalnya, apakah kita membenarkan perkataan ulama tersebut? Apakah kita membenarkan perkataan ulama? Tidak. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan firman-Nya Allah. Apa kata Allah? Waqarna fi buyutikun. Wanita hendaklah tempat asalnya berada di rumah. Boleh keluar rumah kalau ada hajat, kalau ada keperluan, ya. Kalau sampai ada yang memperbolehkan wanita boleh joget-joget di atas panggung, misalnya ada yang berfatwa ulama dengan dalih yang yang dibawakan itu adalah sesuatu yang berfaedah, tapi jogetnya itu tidak diperbolehkan, ya. Dan ini jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Wala taqbal anhu li'anna al-ulama ashaddu rusukhan fala tuhmil kalam al-ulama wala taqbal anhu li'anna al-ulama ashaddu rusukhan minka fil ilmi wa indahum min qawaid asy-syari'ati wa dawabitiha wa asrariha ma laysa 'indak. Kata Syekh Utsaimin, kenapa kita harus mendengar perkataan ulama yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Karena memang Allah Azza wa Jal telah memberikan petunjuk kepada mereka, mereka yang mengerti tentang arti dari sebuah ilmu. Para ulama yang mengerti tentang kaidah-kaidah. Qawaid itu jamak dari kaidah atau dari qaidah. Bahasa Arabnya qaidah. Itu arti jamaknya qawaid. Jadi yang mengerti kaidah-kaidah atau istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu biasanya para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, maka kita dengarkan perkataan ulama selagi perkataan ulama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi ada NB-nya apa? Ada notnya gitu ya. Baik. Walihada kana al-ulama al-ajilla'ul muhaqqiquna idza tarajjaha 'indahum qaul yaqulun in kana ahadun qala bihi wa illa fala taqulu bihi
فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على علمه وسعة أطلاعه إذا قال قولا لا يعلم به قائلا قال أنا أقول به إن كان قد قيل به فلا يأخذ برأيه ويقول أنا فهمت من القرآن كذا ولا علي من الناس فهذا غلط. إذا رأيت أكثر العلماء على قول فلا تعدل عن قول أكثر العلماء إلا بعد التمحيص والتحقيق لأنه من المستبعد أن يكون الأقل هم أهل العلم. Jadi begini, ulama itu biasanya kalau mereka berkata, mereka tidak akan mengatakan pendapat saya. Tapi para ulama itu biasanya kalau memberitahukan kepada kita yang mereka katakan qaulullah wa qaulur rasul. Allah telah berfirman, Rasulullah telah bersabda. Begitu kan ibu-ibu? Bukan apa kataku, tapi menyandarkan apa firman-Nya Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ulama itu penyampai, ya, penjelas kepada kita perkataannya Rasulullah SAW, sabdanya Rasulullah SAW dan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Jadi sedih gitu kalau ada ulama yang Allah wafatkan, karena dengan keberadaan ulama itu kita jadi tahu, dengan keberadaan orang-orang berilmu sampailah apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, apa-apa yang ada di dalam hadis kepada kita semuanya. Baik, kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, bima'na annaka idza ra'aita mas'alatan minal masail ikhtalafa fiha al-ulama wa aktsaruhum yaqulu bikadza wal akharuna yaqulu bikadza wa tarajjah indaka al-qaul al-aqall fala ta'khudh bihi mubasharah فكر ما هي أدلة الآخرين لأن الأكثر في الغالب يكون معهم الحق ففكر أولا ثم إذا تبين لك أن الحق مع الأقل فاتبع الحق. Jadi kata Syekh Utsaimin begini, ibu-ibu, perkataan ulama itu kadang kan ada perbedaan pendapat, ya kan? Ada nggak ibu-ibu pernah nggak dapat masalah? Kata ulama ini begini, kata ulama ini begini, pernah? Maka apa yang harus kita ambil? Yang kita harus ambil adalah diantaranya pendapat yang terkuat. Biasanya kan ada pendapat yang rajih. Dan pendapat yang rajih, saya sederhanakan bahasanya, biasanya pendapat yang sudah dimusyawarahkan oleh para jumhurul ulama. Apa sih maksudnya jumhur ulama? Ibu pernah dengar nggak jumhur ulama? Gitu, pernah dengar nggak? Baik, berarti kalau kesepakatan ulama, ulamanya satu atau banyak? Pintar, banyak ya. Ada nggak ulama yang bilang ini? Kata saya, dia mengatakan jumhurul ulama. Nggak bisa, karena kalau kesepakatan ulama artinya ulamanya banyak. Maka ulama banyak itu biasanya mereka lebih condong kepada hak. Karena al-haq, kebenaran itu Allah telah jelaskan kepada banyak orang gitulah. Namun kata Syekh Utsaimin, kalaulah suatu hari ada masalah sampai kepada kita, setelah kita teliti, ternyata jumhurul ulama perkataannya beda dengan satu orang, ya satu orang saja. Setelah kita teliti, oh hadisnya ini yang satu ini kuat, yang satu orang ini kuat. Oh dia ambil firmannya Allah, dia lebih kuat daripada jumhurul ulama. Maka kata Syekh Utsaimin, boleh kita ambil yang pendapat satu orang ini. Dengan syarat kita harus tahu bahwa pendapat satu orang ini dalam pendalilannya dia kuat mengambil dari Al-Quran dan hadis. Tapi bagi kita orang-orang awam, bagi kita yang baru pemula, maka mengikuti pendapat jumhurul ulama itu lebih selamat. Ya, ibu-ibu, kita kan termasuk saya, kita kan semua pemula ya dalam menuntut ilmu. Ada nggak kita ada masalah tuh di depan, terus kita, wah kayaknya ini pendapatnya fulan ini kuat, saya mau baca tafsirnya, gitu ya. Saya mau baca hadisnya, hadis Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, semuanya dikumpulin. Ada nggak yang begitu kita? Kayaknya nggak ada waktu. Jadi gampangannya kita ngambil jumhurul ulama. Apa kata jumhur kita ambil. Gitu ya ibu-ibu ya. Nah ini juga modal bagi para penuntut ilmu. Dan mohon untuk diperhatikan, dalam permasalahan yang itu ada perbedaan pendapat ulama, maka kalaulah ada di antara kita yang berbeda pendapat, maka jangan terlalu dibesar-besarkan masalahnya. Hargailah setiap pendapat saudara kita.
kalau bukan urusan masalah akidah. Misalnya masalah fikih, saya sering mengatakan kalau kita berjumpa dengan saudari kita yang satu kunut, yang satu nggak kunut, nggak usah dibesar-besarkan. Yang satu pakai nikob, yang satu nggak pakai nikob, nggak usah dibesar-besarkan. Karena itu permasalahan ijtihadi, permasalahan yang memang ulama saja berbeda pendapat. Yang perlu kita satu padu gitu, berkata sama, itu ada di dalam keyakinan. Jadi kalau dalam keyakinan kepada Allah, satu mengatakan boleh menyembah Allah, yang satu mengatakan boleh menyembah Allah dan menyembah wali yang sudah meninggal, maka ini jelas salah satu keliru. Ya, kenapa? Karena keyakinan itu tidak ada yang bisa dipecah-pecahkan kecuali dalam urusan masalah fikih. Masalah fikih itu masih ada amrun ijtihad. Maka dari itu ibu-ibu, di antara manfaat kita menuntut ilmu gitu ya, di antaranya kita tuh bisa bijak dalam menyikapi berbagai macam problem yang ada di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang baru menuntut ilmu tuh biasanya mudah menyalahkan orang lain yang tidak sependapat dengan dirinya. Padahal kalau kita sudah tahu ilmunya, kita akan mengatakan, oh itu kan memang pendapatnya Imam Malik gitu ya. Misalnya contoh, di tempat kita itu kan orang sholat pakai mukena ya ibu-ibu ya, tertutup rapet gitu ya. Kalau ibu-ibu ke Mekah, orang sholat ada yang nggak pakai kaos kaki. Kalau kita belum belajar, kita langsung menyalahkan itu sholatnya sah apa enggak ya. Di Indonesia saja sholat pakai kaos kaki saja masih dipermasalahkan. Pernah ada yang tanya, gimana hukumnya sholat pakai kaos kaki gitu ya. Itu pun dipermasalahkan. Apalagi kakinya kelihatan. Ya. Ibu-ibu yang baru belajar, pas umroh lihat ada orang nggak pakai kaos kaki, apa yang pertama kali muncul dalam hati ibu-ibu? Ada orang nggak pakai kaos kaki, sholat, lah perempuan. Aku sholat kok kayak gitu banget gitu ya? Hah? Auratnya kelihatan katanya gitu ya? Kenapa mereka melakukan demikian? Karena mereka mengikuti ulama mereka. Biasanya yang terlihat kakinya itu mereka mengikuti ulama Hanafiyah. Ya. Jadi maksud saya, kalau kita kan semua rata-rata dalam bermadhab tuh Syafi'iyah. Kita sholat yuk, kaki harus ketutup gitu kan, sepakat ya. Tapi ternyata madhab atau imam lain dalam bab sholat, auratnya itu tidak, kaki itu tidak termasuk aurat. Ya. Jadi kan semakin kita tahu ilmunya, jadi kita semakin bijak gitu. Jangan-jangan ibu-ibu lihat ada orang kelihatan sholatnya, nanti ibu-ibu toel-toel kasih kaos kaki, ini saya bawa kaos kaki lebih gitu ya, pakailah kaos kaki, dia nggak mau gitu. Kenapa? Karena memang keyakinan dia itu bukan aurat, ya, jadi nggak harus ditutup. Jadi begitulah ibu-ibu. Jadi subhanallah, semakin kita itu tahu ilmunya, kita semakin bijak dalam menyikapi setiap perbedaan yang ada. Oh iya, memang seperti itu gitu. Ada lagi misalnya, ada seorang akhwat yang dia kadang pakai nikob, kadang tidak. Ya. Bagi yang baru semangat pakai nikob, lihat temannya, saudaranya pernah pakai nikob, pernah juga lepas, dia akan mengatakan gimana sih itu? Ada orang kok pakai nikob kemudian lepas. Dia mudah bersuuzon. Tapi kalau kita lihat lagi bahwa yang namanya hukum bernikob itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Barangkali, ini barangkali, kan kita katanya mengedepankan baik sangka ya. Barangkali saudara kita, ia menghukumi nikob itu sebagai sunnah. Ya, artinya apa? Ketika pakai nikob dia dapat pahala, ketika dia bukan nikob dia tidak dapat dosa, dan itu lebih menenangkan jiwa kita. Gitu ya ibu-ibu ya, siap ya. Jadi dalam perbedaan pendapat ulama itu yang kita kedepankan adalah husnudzon, bukan suudzon. Ya, berat bu, berat, hidup itu berat kalau kita semakin suudzon kepada saudara kita. Tetaplah menjadi orang baik, bijak dalam menghadapi sebuah masalah, menuntut ilmu dengan cara yang baik, dan kita tetap ya meng-cross check kalaupun ada sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, kemudian di sini ya akhwat, Syekh Utsaimin mengatakan, lakin kaunuka ta'khudhu mubasharatan bima tarajjah 'indak wal jumhur ala khilafihi fahada la yanbaghi abada. Kata Syekh, kalau kita sudah tahu jumhur berkata demikian, tapi kita enggak lah, berat kayaknya perkataan jumhur, saya mau pendapat saya aja gitu ya, berfatwa sendiri ya. Itu boleh enggak? Enggak boleh. Ya kadang kan ada orang
Orang Islam tuh macam-macam loh. Ada yang ngambil ajaran tuh kafah, seluruhnya diambil. Maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah semuanya diambil. Mau yang berat, mau yang ringan, semuanya diambil. Ada yang cuma ringan-ringannya aja, yang berat ditinggalkan. Yang berat nggak mau disampaikan, itu yang nggak boleh. Jadi kita ketika memasuki Islam, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya udkhulil Islam kafah, ya kan? Allah memerintahkan kepada kita untuk masuk Islam itu dalam keadaan kafah, menyeluruh. Jadi nggak boleh kita hanya comot-comot yang mudah-mudah saja. Ya. Wa kadzalika aidan qad ta'ti adillatun syawadun tukhaliful adillati allati hiya kal jibali fi syari'ati wad dilalati fayakhudul insan bihadha ad-dalil syad wa la'allahu la yathbutu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam aw thabata wa huwa mansukh aw sabata wa huwa makhsus. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, dalam hadis atau ayat, ini ya Allah, semoga Allah pahamkan. Ada beberapa, saya sederhanakan penjelasannya insyaallah biidznillah taala. Ada ayat-ayat itu yang dia hukumnya sudah dimansuh. Mansuh itu pernah ada hukum ini turun dari Allah, kemudian dihapus, diganti dengan ayat yang atau dengan hadis yang baru. Itu ada. Contoh syariat nikah kontrak. Ini penting, tolong fokus dulu ibu-ibu. Atau dalam Islam itu namanya nikahul mut'ah, nikah kontrak. Jadi seorang perempuan dikontrak nikahnya, dikontrak, kamu menikah dengan saya sebulan. Itu dulu ada, syariat itu pernah ada, namanya nikahul mut'ah, ada. Tapi syariat itu dihapus akhirnya. Yang dulu halal, sekarang tidak boleh. Rasulullah yang berkata, Rasulullah yang bersabda, yang namanya nikahul mut'ah itu hukumnya sudah tidak ada, dihapus, gak boleh lagi. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ada kelompok, saya tidak menyebutkan kelompoknya, tapi pasti insya Allah teman-teman paham, yang mana dia tetap kekeh kalau nikah mut'ah, nikah kontrak itu boleh. Makanya di Indonesia yang tercinta ini ada ibu-ibu, sebuah tempat itu sudah terkenal, tempat itu buat jadi nikah kontrak. Ya, bukan Yogyakarta. Alhamdulillah. Ada tempat di Indonesia itu terkenal. Di situ tuh nikah kontrak tuh banyak terjadi. Ya. Jadi ada banyak perempuan-perempuan yang sudah menyiapkan dirinya mau dinikahi kontrak. Ibu-ibu mau? Enggak mau kita ya. Na'udzubillah gitu ya. Jadi itu ada, memang siap. Jadi nikah, kasih mahar, dari awal tuh sudah dikontrak. 2 bulan lagi saya ceraikan. Nah, itu ada loh. Di Indonesia ada. Dan itu harusnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu hukumnya sudah dimansuh, sudah dihapus gitu ya. Itu gampangannya seperti itu ya. Baik, begitu pula dengan ayat-ayat. Ayat-ayat Al-Quran juga ada yang hukumnya sudah dihapus dan itu tidak lagi berlaku. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan wala ta'jal fil akhdhi bihi wantadir wa tamhil fa hadani amran athbatu alaihima la li ahammiyatiha. Al-amrul awal, kata beliau, mukhalifatul jumhur. Baik, ada masalah yang kita tidak bisa atau kita tidak mengambilnya kalau ternyata masalah itu mukhalifatul jumhur. Jadi dia, masalah tersebut dia bertentangan dengan mayoritas perkataan ulama, kesepakatan ulama. Maka itu perlu diteliti kembali. Ya, kalau ada masalah yang masalah tersebut bertentangan dengan kesepakatan ulama, kita perlu meneliti kembali. Jangan langsung kita ambil. Oke? Yang kedua, mukhalifatul qawaidi fi syariatil Islam. Dia mukhalifah, bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam syariat Islam, yaitu bertentangan dengan Al-Quran dan dengan As-Sunnah. Baik, kemudian Syekh Utsaimin mengatakan ada masalah, hal yuqaddimul kitabu ala sunnah fil istidlal. Kata Syekh, apakah kita mengedepankan Al-Quran di atas hadis ketika kita berdalil? Maka jawaban Syekh, la yujad itlaqan ta'arud bainal Qur'ani was sunnah hatta naqul yuqaddim. Faminal mustahil an tajid sunnatan sahihah sarihatan mukhalifah li ayatin sarihah. Masya Allah. Tolong dicatat teman-teman. Kalau sunnah itu kata-katanya sahihah, kalau ayat itu sarihah. Ini kaidah mustalah. Saya tulis ya. Kalau sunnah, sunnatan sahihatan. Sunnah itu artinya hadis. Apa artinya, Bu? Sunnah ini adalah hadis. Pakai bahasanya sahihah. Kalau ayat ini berarti apa? Al-Quran. Pakainya sarihah, sarihatan. Nah, jadi
kalau sunnah, hadis, ibu nyebutnya bukan hadis sharihah, tapi hadisun sahihun, ya. Sunnatun sahihatun. Tapi kalau ayat, ayatun sharihatun. Ya, kalau ayat maka ayatun sharihatun, bukan ayatun sahihatun. Itu salah. Ya, begitu ya. Jadi kalau sunnah atau hadis pakainya sahihah. Kalau ayat pakainya sharihah. Yuk ditulis dulu. Jadi beda ya antara sahihah dan sharihah. Walaupun artinya sama. Ya. Bagi yang online, saya jelaskan kembali. Alhamdulillah kita dapat kaidah baru. Kata Syekh Utsaimin, kalau sunnah itu pasangannya adalah sahihah. Karena di sini ada an jadi sunnatan. Kalau saya sebut tanpa an, sunnatun sahihatun. Kalau hadis maka ayatun sharihah. Baik, satu lagi ibu-ibu, ada masalah. Halil muradu bil amri fi qoulihi ta'ala laisa laka minal amri syai'un asy-syar'i amil amril kauni aw kilahuma. Ini lebih panjang lagi. Membutuhkan satu pembahasan kajian. Jadi tanda-tanda yang Allah berikan itu ada namanya ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Ibu-ibu sudah pernah belajar belum? Apa ayat syar'iyah itu? Ada apa ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, itu tanda-tanda syariah. Apa-apa yang ada dalam hadis. Kalau ayat kauniyah itu lebih ke alam semesta, ya, gampangannya begitu. Jadi Allah menurunkan ayat. Ayatnya dibagi dua, ada ayat syariah, ada ayat kauniyah. Ayat syariah itu Al-Quran dan hadis. Ayat kauniyah itu adalah makhluknya Allah, ciptaan-ciptaannya Allah. Baik, kita lanjutkan ke poin 43. Ya, Syekh Utsaimin menyebutkan di sini banyak sekali, masya Allah, orang berilmu itu matanya sedikit. Ibu-ibu coba bayangin aja, poin 42 kan kata Syekh Bakar hanya Al-Quran was sunnah kal janahain, ibarat dua sayap burung. Tapi di syarah sama Syekh Utsaimin jadi panjang sekali. Poin terakhir ibu-ibu, sebelum nanti insya Allah di pekan depan kita belajar tentang menghias diri dengan amal, ya, maka saya akan membahas pada hari ini, ya, karena tinggal satu poin. Poin ke-43 adalah istikmal adawat kulli fan. Jadi yang harus kita lakukan bagi seorang penuntut ilmu adalah menyempurnakan setiap bidang ilmu, menyempurnakan perangkat di setiap bidang ilmu. Masya Allah. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau di ilmu umum itu mau jadi spesialis, biasanya beda nggak yang dipelajari? Misalnya apa sih? Dokter misalnya, ya, ada spesialis apa anak, ada spesialis mata, atau misalnya dalam ilmu ada apoteker gitu kan ya? Itu kan ilmu-ilmu perangkatnya yang dipelajari beda-beda ya? Iya nggak ibu-ibu? Yang pada punya anak ngambil spesialis. Itu dari setiap spesialis yang diambil tuh nanti ilmunya ya apakah sama atau tidak? Jangankan jauh-jauh spesialis dokter. Ibu-ibu waktu SMA ngambil IPA sama IPS. Nah, gampangannya begitu. Itu ilmu yang dipelajari antara IPA dan IPS itu, jurusan IPA dan jurusan IPS itu ada perbedaan enggak ibu-ibu? Beda. Orang yang ngambil jurusan IPS apakah mempelajari biologi? Tidak. Orang yang ngambil jurusan IPA apakah mempelajari akuntansi? Tidak. Mereka punya spesialis berbeda-beda. Dalam ilmu agama pun begitu. Ya, dalam ilmu agama pun dia ada spesialis di bidang tertentu. Mari kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh. Lan takuna taliba ilmin mutqinan mutafanninan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ma lam tastakmil adawat dalikal fan. Ya, kata Syekh, tidaklah seorang itu penuntut ilmu dalam masalah ilmu agama dia bisa menguasai sebuah bidang kecuali dia harus bertafakuh, dia harus mendalami ilmu tersebut. Ya, tolong ditulis. Jadi untuk mendalami, untuk menjadi seseorang yang spesialis di bidang ilmu agama pun butuh mendalami ilmu-ilmu tertentu, ya. Sampai disebutkan unta masuk ke lubang jarum sekalipun, maksudnya unta masuk ke lubang jarum mana mungkin, ya enggak? Itu ibarat aja. Kalau kita tidak belajar apa yang harusnya kita kuasai, maka itu tidak akan mungkin.
Jadi yang namanya faq dalam ilmu itu ada macam-macam. Ya, spesialis dalam bidang ilmu itu macam-macam. Kalau dalam bidang ilmu agama ada spesialis dalam biasanya kalau jurusan ilmu agama tuh ada usuluddin, gitu kan ya? Ada jurusan tafsir, ada jurusan hadis, ada jurusan apa lagi Ibu-ibu? Fikih, ada jurusan apa lagi? Bahasa Arab, sastra Arab, gitu kan ya? Itu kan ada jurusan-jurusannya sendiri. Nah, kata Syekh, orang kalau mau ngambil jurusan, dia nggak mungkin kan ibu-ibu SKS misalnya di kuliah langsung mengambil semester 6. Dia harus belajar dulu dasar-dasarnya, lah itu dia. Jadi orang yang mau mengambil spesialisasi, dia awalnya dasar-dasarnya dikuasai dulu pendasarannya. Nanti baru ada waktu dia mempelajari spesialis di ilmu apa. Ya Masya Allah, ini dibahas oleh beliau. Sampai-sampai beliau mengatakan, kata beliau bahwa fafil fiqhi bainal fiqhi wa usulihi wa fil hadis baina ilmu riwayah wa dirayah. Ketika ada seseorang dia mau ambil spesialis fikih, maka yang perlu dipelajari bukan hanya ilmu fikihnya saja, tapi dia juga harus mempelajari usul fik. Saya dari kemarin tuh sudah berbincang sama Bu Suatun, Bu, nanti selesai Hilyat Thalibul Ilmi ini mau ambil apa gitu ya. Sebenarnya saya tuh pengen banget ngajarin ilmu usul fik. Kenapa? Karena jarang sekali ilmu usul fik ini dibahas. Kecuali mungkin di perguruan tinggi ataupun di pondok-pondok tradisional biasanya dibahas ilmu usul fiqh pakai kitab-kitab kuning. Ya ibu-ibu. Ibu-ibu kan kalau mau mondok di pondok tradisional kayaknya sudah pada terlambat juga kan? Ya. Dan usul fiqh nih kenapa kok saya kira usul fiqh harus kita pelajari? Karena nanti dari kaidah usul fiqh ini ketika kita menemukan sebuah masalah, kita bisa mengkiaskan dengan kaidah tersebut. Contoh misalnya, ada dalam kaidah usul fiqh itu la darar wala dirar. Kita nih nggak boleh memberikan bahaya ya yang itu membahayakan orang lain. Baik itu kita memberikan bahaya atau kita mendapatkan bahaya dari orang lain, tidak disengaja ataupun disengaja, itu tidak boleh. Maka itu bisa dijadikan sebagai modal untuk kita menghadapi berbagai macam problem dalam kehidupan ini. Kalau seandainya ada sesuatu di depan kita yang itu membahayakan kita, maka kita tidak boleh mengambilnya, ya. Dan itu bisa dijadikan sebagai patokan. Jadi Masya Allah, orang-orang yang mempelajari usul fiqh itu bagus banget gitu ya, Masya Allah. Ada buku usul min ilmil usul, tolong dicatat ibu-ibu. Semoga ibu-ibu bisa belajar, kalaulah tidak belajar dengan saya, nanti belajar dengan siapa gitu. Usul min ilmil usul, punya Syekh Utsaimin. Al-usul min ilmil usul, bagus banget. Al-usul min ilmil usul, kitabnya, bukunya. Oh ada PDF-nya ibu-ibu. PDF kitab Al-usul min ilmil usul, ada nih. Terjemahan usul min ilmil usul, ini juga sudah ada PDF-nya. Masya Allah. Masya Allah sekarang itu mudah ya, dimudahkan oleh Allah gitu loh. Ibu-ibu kalau zaman dulu kita harus megang kitab fisiknya, sekarang PDF aja sudah bisa. Baik, kemudian fil hadis baina ilmi riwayah wa dirayah, ini juga penting. Ilmu riwayah wa dirayah ini juga ilmu yang harus dipelajari oleh orang-orang yang mau mengambil spesialisasi di bidang hadis ya. Dan ilmu dirayah dan riwayah ini harus punya ya, ilmu yang mempelajari matan dan rijalul hadis. Ini harus punya dalam ilmu hadis. Baik, wa hakadha illa fala tata'an. Qala ta'ala alladziina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih fayustafadu minha anna at-talib la yatruku ilman hatta yutqinah. Kata Syekh, seorang penuntut ilmu, dia tidak meninggalkan ilmu tersebut sampai dia mutqin dalam ilmu tersebut, sampai dia faqih mendalami ilmu tersebut. Masya Allah. Ibu-ibu kalau sudah mempelajari dasar-dasarnya, ibu-ibu nanti harus punya spesialisasi di bidang apa. Alhamdulillah di Yogyakarta kita sudah bisa melihat, oh Ustadz Fulan dia spesialisasi di bidang ini, gitu kan ibu-ibu? Ya, oh Ustaz Fulan dia spesialisasi di bidang ini, atau di Indonesia saja. Kita kan sekarang sudah bisa melihat, oh kalau Ustadz ini nih spesialisasi dalam bidang akidah ini. Banyak ceramah yang disampaikannya masalah akidah gitu ya. Oh Ustadz ini nih spesialisasinya di bidang muamalah gitu ya. Karena banyak kajiannya dalam bidang muamalah. Oh Ustadz ini spesialisasinya dalam bidang usrah, dalam bidang keluarga. Itu juga boleh
Ya. Oh, Ustadz ini spesialisasinya dalam tarbiyatul atfal, dalam pendidikan anak, itu juga boleh. Silahkan ambil spesialisasi. Dan orang yang mengambil spesialisasi itu insya Allah ilmunya jauh lebih dalam. Ya. Jadi gimana Ustazah? Sekarang kita mikir ya, kata ibu-ibu ya. Saya nanti bidang apa ya, monggo silahkan. Nanti dengan cara apa ibu-ibu? Dengan kita caranya ngajar. Dengan mengajar kita dimudahkan oleh Allah untuk mengambil salah satu bidang. Ya. Dicoba aja, dicoba. Kayaknya saya kalau ngajar Al-Quran kok nyaman ya, enak gitu. Masya Allah. Nanti tanya ke jamaahnya, gimana? Saya menyampaikannya mudah nggak? Oh mudah. Kalau dengan ngajar Al-Quran tuh sabar banget, katanya gitu ya. Misal, oh berarti saya ada modal nih, jadi guru Al-Quran. Nah, ambil spesialisasi bidang Al-Quran. Gitu ya. Ibu-ibu saya yakin ibu-ibu semua bisa. Tinggal di bidang apanya itu yang ibu-ibu harus ketahui sendiri-sendiri ya, minta tolong sama Allah. Baik, kemudian di sini Syekh mengatakan al-jawab kilahuma hatta al-amru syar'i innama yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuji minallahi au iqra minallah subhanahu wa ta'ala laysa minal amri syai' wa li hadha hadatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil basali was-saum wa qala as-sahabah hurrimat qala ayyuhan nas innahu laysa bi tahrim ma ahallallahu li fadalla hadha ala anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam laysa lahu minal amri al-kauni wala minal amri syar'i syai' wa innama yaf'alu ma yaf'alu bi amrillah. Saya sederhanakan. Jadi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita ibu-ibu itu sejatinya bukan berasal dari Rasulullah sendiri, tapi dari wahyu yang telah Allah turunkan. Dan Allah yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Dulu para sahabat pernah mengatakan bahwa bawang itu haram. Al-basal itu bawang merah. As-saum, di sini disebutkan saum itu bawang putih. Maka dulu para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, basal bawang merah atau saum bawang putih ini haram. Kata Rasulullah SAW, saya nggak bisa menghalalkan dan mengharamkan kecuali apa-apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi yang namanya halal haram itu jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah itu dari sabda Rasulullah SAW, pasti ini wahyu dari Allah. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi nggak ada yang namanya Rasulullah itu berkata karena sesuatu dari dalam diri Rasulullah, tidak ada. Yang ada adalah wahyu. Hikmah Rasulullah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar orang tahu bahwa apa yang disampaikan oleh beliau adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Baik, kemudian di sini qaulul musannif istiqmal adawati kulli fan yuridu bidzalika annaka idza aradta an takuna taliba ilmin fi fannin muayyan wa huwa ma yu'rafu indana bitakhassus. Kata Syekh, ada juga nanti dalam bahasanya Syekh, kalau ada orang pengen ahli di bidang tertentu maka namanya takhassus. Ibu pernah dengar nggak takhassus? Kamu ambil jurusan apa? Saya mau ambil jurusan takhassus gitu ya. Misalnya kan ada takhassus, itu artinya dari spesialis dalam sebuah bidang tertentu. Baik, terakhir saya mengatakan fala budda an takuna musta'milan adawati dzalikal fan, yani 'indaka ilmamun bihi. Fa masalan fil fiqh idza ta'aradta an takuna 'aliman fil fiqh fala budda an taqra'ul fiqh wa usulil fiqh litakuna mutabahhiran mutakhassisan fi fa illa fa yumkin an ta'rifal fiqh biduni ilmi usul walakin la yumkin an ta'rifa usulul fiqh wa takuna faqihan biduni ilmi fiqh. Minta tolong di scroll sedikit Mbak. Yumkin in yastaghnal faqih an usulul fiqh fala yumkin an yastaghniyal usul anil fiqh idza kana yuridul fiqh. Jadi kata Syekh, kalau kita mau mengambil jurusan fikih maka usul fikih juga harus kita pelajari. Kalau kita mau ambil jurusan usul fikih juga harus dipelajari. Jadi berkaitan. Ya Masya Allah. Ibu-ibu mungkin kalau apa sih yang ilmu dunia yang dia harus berkaitan itu, misalnya ambil apa? Apa Mbak Mia misalnya? Mau spesialisasi di bidang apa, dia tuh kalau mau ambil itu ya harus ada apa yang diambil gitu, apa misalnya? Apa Mbak? Kedokteran. Jadi dia apa yang harus diambil? Biologi dan harus ada dua. Biologi dan apa? Kimia. Orang kedokteran harus kimia ya Bu ya? Oke. Biologi dan kimia. Orang jadi dokter boleh nggak cuma ngambil biologi aja? Bisa, tapi nggak bagus karena kimia harus diambil.
Orang jadi dokter boleh nggak ambil kimia aja dengan tidak mempelajari biologi? Apakah bisa? Bisa, tapi nggak bagus, gitu kan? Yang bagus kalau kimia dan biologi dipelajari bersamaan. Sama fikih dan usul fikih itu teman karib yang nggak dipisahkan. Ya, jadi harus dipelajari. Baik, walihada ikhtalafa ulama'il usul halil ula talibul ilmi an yabda bi usulul fiqh hatta yufnil fiqh alaihi aw bil fiqh li du'ail hajat ilaihi. Yahtajul insan fi amali fi ibadati wa muamali qabla an yutqina usul fiqh. Wa tsani huwa al-awwal wal mutbi' ghaliban. Kata Syekh, ada para ulama tuh yang hanya perbedaan pendapat. Jadi ulama sepakat antara fikih dan usul fikih harus bersamaan. Tapi yang menjadi perbedaan pendapat mana dulu yang didahulukan, usul fikih dulu atau fikih dulu. Itu yang jadi perbedaan pendapat. Tapi kalau fikih dan usul fikih dia harus dipelajari bareng. Yang hanya jadikan perbedaan mana duluan, gitu ya. Baik. Wal muallif istadalla biqauli alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati wa yuradu bitilawati huna at-tilawatul lafdhiyyah wa tilawatul ma'nawiyyah. At-tilawatul amaliyah ma'khudun min tilawa idza tabi'ahu. Fad-din atahumul kitab la yumkin an yusafu bi annahum ahlul kitab hatta yatlu haqqa tilawati. Wa wajhul istidlali bil ayat innahu la yumkin an tatlu al-Qur'an haqqa tilawati hatta ta'riful adawat allati yumkinuka an ta'rif al-Qur'an biha. Thumma qala al-mu'allif fil hadis baina ilmi riwayah wa dirayah, yani bidzalika riwayah fi asanidil hadis wa rijalil hadis wa dirayah fi fahmi ma'naha. Jadi intinya ibu-ibu, kalau ibu-ibu ada yang bilang begini, Ustazah, saya mau takhassus Al-Qur'an. Misal orang mau ambil takhassus Al-Quran, contoh ini sederhananya, maka dia harus mempelajari, mau ngambil takhassus Al-Quran, dia harus mempelajari tajwid, cara membacanya juga tafsirnya. Iya nggak ibu-ibu? Karena kan dia mau ngambil studi bidang Al-Quran. Boleh nggak ada orang ngambil studi bidang Al-Quran yang dipelajari hanya tajwidnya saja? Boleh, tapi kurang afdol, ya kan? Ada nggak orang ngambil takhassus Al-Quran yang diambil tafsirnya saja, tapi bacaannya blegak, belegu, nggak sesuai dengan kaidah? Boleh nggak? Boleh, tapi kurang afdol, gitu kan? Yang benar yang seperti apa? Yang harus bersamaan antara tajwid dipelajari juga tafsir dipelajari. Begitu ya. Jadi harus bersamaan. Kita harus tahu ngambil takhassus mana. Oh, saya mau ngambil takhassus ilmu hadis, kata Syekh. Maka di sini ilmu riwayah. Riwayah itu apa? Dibelajar tentang sanad hadis dan rijal hadis. Dirayah itu apa? Dirayah itu tentang arti dari hadisnya, matan. Jadi dicatat boleh ibu-ibu. Riwayah itu belajar tentang orangnya yang membawakan hadis itu sampai kepada kita, itu riwayah. Dirayah itu matannya, isi hadisnya, arti kandungan makna hadisnya, itu dirayah. Saya tulis ya. Alhamdulillah dapat ilmu baru lagi. Riwayah, ada ilmu hadis, ilmul hadis, riwayah itu artinya adalah rijalul hadis. Apa Bu namanya Bu? Rijalul hadis itu para pembawa hadisnya, orangnya. Apa Bu yang dipelajari Bu? Orangnya. Ini namanya riwayah, orangnya. Kalau ilmul hadis, dirayah ini apanya Bu? Maknanya. Arti berarti kalau arti apanya? Arti hadisnya. Biar nggak bingung, riwayah dirayah. Saya tulis sini ilmu riwayah, ini dirayah. Ada orang mau ngambil takhassus hadis. Apakah boleh dia hanya mengambil riwayah saja? Boleh. Tapi belum afdal kalau tidak mempelajari dirayah. Ada orang mau ngambil takhassus hadis, dirayah saja, boleh nggak? Boleh. Tapi kurang afdal kalau tidak mempelajari riwayah. Jadi saling berkaitan ya antara riwayah dan dirayah. Baik, alhamdulillah selesai ya. Alhamdulillah. Sebentar, barangkali ada yang terluput. Oh, ini sisa di soal-soal dan tanya jawab Syekh.
Enggak apa-apa, insya Allah cukup ya. Ibu-ibu sudah pada ngebul kepalanya ya. Sudah, aduh dari tadi kok istilahnya kok gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ini namanya belajar instan ya. Padahal yang namanya belajar ilmu diroya, riwayah, fikih, usul fikih itu belajarnya harusnya tahunan. Ya. Ibu-ibu secara globalnya dulu aja tahu. Oh gitu, iya, ya itu ya. Jadi enggak apa-apa, alhamdulillah ini rizki dari Allah. Jadi kalau dari kemarin hanya taunya ilmu itu ada tajwid, apa ibu yang tahu? Ada tajwid, ada fikih gitu ya. Sekarang ternyata ilmu Allah itu luas. Maka pesan saya, jangan pernah kita menyombongkan diri kita masing-masing. Tetaplah ketika Allah beri kepada kita ilmu, maka bersyukur kepada Allah dan jangan rendahkan orang lain. Karena yang Allah turunkan ilmu itu sangat luas. Semakin kita mendalami ilmu Allah, maka kita semakin tahu bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya. Ya, dibandingkan dengan orang lain. Ya, tidak ada yang bisa kita sombongkan karena semuanya dari Allah dan semuanya milik Allah. Kita hanya diminta untuk belajar dan mengamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari saya dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.